Yo, what's up guys, welcome to Daily Review. Akhirnya gue udah selesai semua episode dari Squid Game 2 atau season kedua. Yang tadinya gue cukup aneh ya, kok cuman 7 episode kayak gitu. Ternyata setelah gue menyelesaikan ending dari episode 7, baru sadar ternyata ini dipecah jadi 2, dimana nanti akan dilanjutkan di season ketiga yang akan tayang di tahun 2025. Kita nggak tahu bulan apa gitu. Kalau bulan Desember 2025 artinya setahun lagi dong, itu bahaya gitu. Tapi memang pemecahan ini menurut gue secara pribadi penikmat Squid Game pertama ini fatal sih menurut gue. Nggak akan bisa menyaingi mungkin penayangan di rekor yang ada di Squid Game season pertama gitu. Karena memang banyak penonton yang kurang puas. Kurang puas tuh bukan karena ceritanya ya menurut gue, tapi karena dipotong. Jadi kayak ngegantung kayak gitu, kayak cliffhanger gitu. Jadi kayak Avengers Infinity War plus Endgame gitu. Kayaknya yang mengawali, yang lagi hype-hype-nya kayaknya memang dari Marvel ya. Gara-gara Marvel nih banyak banget yang dibuat part 1, part 2, bahkan Mission Impossible dibuat part 1, part 2. Gue gak suka men sebenarnya konsep kayak gitu ya. Nah, balik lagi ke Squid Game kedua. Ceritanya ini masih berfokus ke karakter Ji-hoon. Nah, Ji-hoon ini yang menang di season pertama, di mana dia pemain nomor 4, 5, 6, dan ternyata dia yang justru menang, dapat duit 45,6 miliar won gitu. Berapa itu? Hitung sendiri, gua nggak males hitung-hitungan kayak gitu. Tapi dia pemenangnya. Ternyata setelah dia menang, dia nggak puas dengan apa yang terjadi di season pertama karena temennya meninggal semua. Sekitar 455 orang itu meninggal semua hanya demi dia dapat duit segepok yang banyak banget. Bukan segepok ya, lebih segudang itu malah. Jadi akhirnya dia bertekad, yang tadinya disuruh keluar dari Korea, akhirnya dia membangkang, masuk dia ke Korea dan bertekad bertahun-tahun untuk mengejar dan mencari lokasi permainan tersebut, cari pulau itu. Dan akhirnya Ji-hoon ini merekrut gangster untuk mencari si salesman recruiter yang diperankan oleh Gong Yoo itu, dan dia mencari di setiap stasiun kereta bawah tanah di Korea bertahun-tahun gak ketemu. Pada akhirnya di episode pertama ini mulai ketemu sama Gong Yoo tersebut yang sebagai recruiter. Dan gue suka banget sih acting sama si Gong Yoo itu, bener wow. Meskipun dia cuma singkat, bahkan di season pertama kan singkat banget ya, di sini cuma singkat tapi puas ngelihat acting. Emang beda ya, acting aktor-aktor mahal itu memang beda gitu. Tapi secara keseluruhan di sini memang kita akan melihat Ji-hoon bertemu dengan si recruiter tersebut, kemudian juga bertemu dengan Junho, si polisi yang kita lihat di season pertama yang juga penasaran untuk mencari pulau. Bahkan dia tuh mungkin setiap hari atau setiap minggu cari pulau tersebut, keliling nyari pulau nggak ketemu. Dan akhirnya di sini kita melihat mereka udah mulai ada titik terang, kerjasama lah si Junho itu dengan si Ji-hoon. Ternyata Ji-hoon ini duit jempok itu, duit yang banyak itu digunakan untuk beli hotel, beli tentara gitu, tentara bayaran untuk melawan si orang-orang petinggi VIP dari permainan Squid Game ini guys. Di sinilah kita akan berputar-putar melihat, dan ternyata Ji-hoon yang udah siap dengan prepare ada chip di giginya itu, dia pikir dia udah pintar, ternyata dia pura-pura masuk ke pulau tersebut, chipnya itu justru diambil, ketahuan. Nah, disinilah kita melihat Ji-hoon ternyata terjebak lagi di permainan yang sama. Memang awalnya dia yang minta ya, tapi terjebak lagi di situ. Dan stop, gue nggak akan mau spoiler sejauh itu, kalian nonton sendiri itu. Tapi intinya adalah Ji-hoon terjebak lagi di permainan Squid Game dan dia harus mati-matian juga ikut lomba tersebut agar selamat. Dan disinilah ketemu banyak karakter-karakter baru yang agak nyentrik. Ada anak sama emaknya gitu, ada yang hubungan kayak hamil di luar nikah, ketemu di sini lu ke banyak hutang. Pokoknya orang-orang sini masih sama konsepnya, orang-orang yang hampir bunuh diri, banyak hutang kemasukan sini. Tapi di antara pemain-pemain baru yang unik tersebut, favorit gue dari season kedua ini adalah si Top Big Bang yang memerankan Subong aka Thanos gitu. Thanos tuh karena rambutnya ungu gitu, ada juga kayak Infinity jarinya dicat kayak gitu, dan dia rapper. Nah, di sini dia tuh pengganti dari preman pasar yang ada di season pertama yang benar-benar agak menyeramkan itu. Nah, di sini kita melihat bagaimana nyentriknya si Thanos ini, jahatnya dia gimana, pembulian semuanya ada di sini. Menurut gue sih karakter top di sini MVP-nya sih, di antara daripada Ji-hoon dan sebagainya, dia yang paling MVP sih menurut gue gitu. Tapi sayangnya memang nasibnya kurang baik gitu. Gue gak mau spoiler terlalu jauh. Tapi overall gue cukup suka dengan film ini. Tapi apakah puas? Nggak puas gitu. Tapi apakah keren filmnya? Keren. Kalau kalian mau lihat ekspresi gue cuman kayak oke. Tapi apakah mau nonton lagi kedua kalinya? Enggak. Karena memang
gue kurang suka dengan konsep dipotong-potong kayak gini. Menurut gue alangkah lebih baik ini dijadikan full, mungkin 16 episode atau 14 episode, terserah. Tayangnya pun terserah tahun 2025, tapi dipotong dengan kayak gini membuat dia tuh agak kurang meyakinkan untuk bisa mengalahkan rekor yang udah didapat sama si Squid Game yang pertama. Karena Squid Game pertama kan dapat penayangan terbanyak versi Netflix ya, yang selama tayang di Netflix kalau nggak salah. Dan gue belum bisa menilai secara keseluruhan cerita dari Squid Game ini sebelum gue menyaksikan yang season ketiga. Jadi ngerti kan? Jadi kayak ngegantung banget, yang kelihatan banget dipecah jadi dua gitu. Tapi sekarang gue mau ceritain yang gue seneng dulu ya. Yang gue seneng dari Squid Game ini menurut gue lokasinya lebih luas, ceritanya lebih mateng, karakternya lebih dalam, deep development karakter dari Ji-hoon dan juga si polisi, kemudian juga karakter-karakter, termasuk juga di sini ada sudut pandang dari Pink Guard-nya tuh kayak ada cewek dari Korea Utara, itu juga spotlight-nya juga cukup menarik dari dia. Bahkan ada beberapa korupsi-korupsi, kayak kan ada bangkai-bangkai yang sengaja nggak dibikin mati supaya organnya seger dijual lagi diam-diam. Itu kan ada konflik tersendiri di lingkup dari karyawan-karyawan dari Squid Game yang kalau sebelumnya kan nggak terlalu ditunjukin. Justru orang lebih fokus ke pesertanya. Kalau di sini dari karyawan tentara-tentaranya tersebut ada cerita sendiri, dari petingginya ada cerita sendiri, kemudian juga dari pesertanya ada cerita sendiri, jadi lebih luas ceritanya sehingga kita banyak banget bisa mengikuti ceritanya. Tapi dengan jumlah 7 episode kurang banget menurut gue gitu. Apakah jelek lagi? Enggak jelek, tapi seharusnya bisa. Ini jangan 7 episode menurut gue. Untuk 7 episode development karakter dari semuanya itu jadi kurang padat, yang pada akhirnya mengorbankan beberapa momen yang seharusnya sedih, tapi kita nggak dapet sedihnya gitu. Kayak apa sih gitu, karena kita belum kena dengan karakternya. Si karakter cewek yang kayak bertindik itu, gue lupa nomor berapa pesertanya. Ketika dia ninggal, ada cowok yang culun, yang gue benci banget tuh, culun dari yang lempar botol dari atas. Kalau kalian udah nonton pasti ingat kan. Nah, itu kan ninggal kan. Entah kenapa gue nggak terlalu sedih, karena memang background dia tuh kita nggak tahu. Beda kalau sama kalau season pertama tuh Ali siapa ya, yang orang dari luar gitu ya, yang dia harus mengorbankan diri ninggal kayak gitu kan. Wah, dapet banget men. Kalau di sini season kedua dari episode 1 sampai 7 gue belum bisa ngena karakter mana yang gue cukup sukai, kecuali Thanos. Karena Thanos ini suka gue, meskipun kalian pasti banyak yang kesel sama si Thanos ini, tapi sisi-sisi jahat nyentriknya tuh dapet gitu. Tapi kalau dibandingkan juga sama si preman pasar super villain di season pertama, masih belum dapet juga sih menurut gue. Tapi karakter-karakter baru di sini kayak cuman NPC doang sih kebanyakan, memang belum banyak karakter-karakter yang bikin kita respect ngikutin. Kita masih fokus sama Ji-hoon sama polisinya gitu ya. Nah, ngomongin soal polisinya, di sini kan dia tertipu berulang-ulang kali gitu. Bahkan kapten layarnya itu juga bisa dibilang sekutunya si Squid Game ya. Nah, dengan banyaknya ceritanya dari episode 1 sampai episode akhir, porsi dia tuh dikit banget gitu, sempit banget, bahkan nggak ada pengaruh apa-apa dari permainan Squid Game gitu ya. Jadi itu sayang banget. Setidaknya diliatin lah apa progres apa yang diperlihatkan, kecuali dia dibom masuk gang itu apa, setelah itu apa, apakah menantang gitu, tapi kurang kayak gitu. Termasuk juga treatment dari permainan yang nggak terlalu greget daripada yang pertama, karena mungkin kalau kita membandingkan pertama kayaknya kurang adil ya, karena ini kan baru setengah perjalanan ya untuk season kedua ini. Setelah kita nonton season ketiga mungkin barulah kita cukup adil, tapi ya nggak mau kita bakal membandingkan sama season pertama gitu. Menurut gue permainannya cenderung sama, mudah ditebak, dan momen-momen mendebarkan ketika dia orang-orang ditembak tewas tuh nggak ada lagi, udah hambar, nggak ada lagi. Jadi sekarang udah fokus aja untuk ngeliatin gimana Ji-hoon ini bisa nggak untuk menembus ke atas untuk nyari pria bertopeng gitu aja. Terus pas Ji-hoon juga bertemu dengan temennya, cukup menarik dengan karakter baru tersebut, tapi gue agak aneh kok tiba-tiba dia pinter banget mainin senjata api gitu. Bahkan lebih keren dari Ji-hoonnya yang udah latihan bertahun-tahun di dalam hotel. Itu agak aneh juga menurut gue gitu. Termasuk juga dengan sang pemain 001, si frontman kan ikut main di dalam sana. Terlalu mudah ditebak, kenapa harus 001 gitu. Seharusnya Ji-hoon itu sadar kalau 001 ini kalau di main sebelumnya dia yang punya gamenya. Ini cowok nyentrik banget deketin gue sengaja, semuanya bisa, gue harusnya curiga gitu. Ini enggak,
sepanjang dari episode 1 sampai 7 nggak ada curiga apa-apa, cuman oh ya, iya gitu doang gitu. Mungkin ini bakal terjadi di season ketiga. Oke lah, pasti terjadi, pasti dia curiga sama si Jihoon. Tapi kayak nggak ada apa-apa, men. Dia benar-benar percaya ngasih magazinnya tuh, ambil. Segampang itu. Seharusnya bisa dibuat lebih menarik lagi kayak gitu. Tapi lagi-lagi kayak gue cukup percaya ya. Season pertama, sebuah film pertama itu jarang banget yang bisa dikalahkan dengan sequelnya itu. Termasuk juga dengan Squid Game ini, menurut gue sequelnya belum bisa sama sekali, belum bisa menyentuh bahkan untuk si Squid Game yang pertama. Untuk permainan di sini, untuk pertama kayak green light, kemudian itu masih sama ya, masih sama. Tapi bedanya di sini Jihoon lebih memimpin, oke. Tapi kedua cukup sama, meskipun ada permainan baru, nggak terlalu memorable season pertama. Lagi-lagi ini susah ya, gue selalu membandingkan season pertama karena ya nggak mungkin gue bandingkan sama Mission Impossible Part 1 gitu, Dead Reckoning Part 1, nggak mungkin kan. Nah, menurut gue masih jauh, nggak bisa dibandingkan, dan ini masih jauh ratingnya di bawah dari season pertama. Dan keputusan untuk memecah jadi 2 lagi-lagi menurut gue adalah salah satu kesalahan fatal. Tapi yang gue suka dari sini adalah color grading lebih matang di sini. Kemudian juga banyak lokasi baru di mana kita melihat Jihoon ada di tengah-tengah kota dari Seoul mungkin ya. Nah, di sana terus kemudian juga banyak sekali cerita-cerita keliling laut. Kalau di season pertama nggak ada ya, mungkin karena budget juga kan. Ini kan Squid Game yang pertama kan itu kan diremehkan awalnya, nggak diterima di stasiun TV, diambil sama Netflix pun kayak niat nggak niat gitu. Tapi sekarang mereka lebih niat, wajar kalau budget mereka lebih tinggi, ceritanya lebih luas. Dan gue suka lokasinya gitu. Kemudian nyari-nyari pulau itu, terutama itu benar-benar kayak believable banget kayak gitu. Termasuk juga dengan karakter baru kayak gangster, gue suka gitu. Termasuk juga dengan kayak berkendara di jalanan yang ngebut, tembak-tembakan, senjata banyak, itu gue suka gitu. Tapi memang mohon maaf untuk treatment pesertanya itu kurang menarik lagi sekarang. Justru gue lebih menarik menunggu apa nih aksi Jihoon selanjutnya. Tapi dengan permainan utama khas dari Squid Game di sini kayak biasa aja, lewat aja. Oh, apa nih permainan selanjutnya? Udah. Jadi kita fokusnya itu lebih banyak karena memang ceritanya lebih banyak. Ada peserta, ada juga pemain frontman-nya, kemudian juga ada juga Jihoon-nya. Jadi penonton nggak bisa dibuat fokus ya. Jadi ini benar-benar kayak penilaian tergantung selera sih menurut gue. Tapi menurut gue kesalahan fatalnya adalah dipecah jadi 2 sih. Itu aja. Untuk scoring nggak ada masalah, mendukung cerita dengan sangat baik. Ting itu tuh masih sama. Gue cukup suka. Tapi kalau harus membandingkan lagi-lagi tetap belum bisa mengalahkan yang pertama. Itu aja sih. Secara keseluruhan gue cukup suka. Tapi gue masih harus nungguin season ketiga. Lagi-lagi ya kita harus bersabar nungguin sebuah film yang memancing banyak langganan dari Netflix. Mungkin harus dibikin part 1, part 2-nya, jadi kita terima aja deh. Jadi secara keseluruhan gue cukup oke dengan film ini. Gue suka, tapi puas apa enggak? Enggak gitu. So, thank you, itu aja mungkin review kita terkait dengan Squid Game kedua setelah gue menyaksikan 7 episodenya. Nah, gue selanjutnya pengen banget dengar pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Apakah kalian punya pendapat yang sama, atau kalian punya pendapat berbeda, atau kalian punya pembelaan, bang nggak gini. Gue pengen banget dengar di kolom komentar di bawah. Buat teman-teman yang baru datang ke video ini dan baru tahu channel kita, jangan lupa bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta gabung juga di setiap komunitas kita di semua sosial media kita ada. Ketik aja @dailyscreen gitu ada. Jadi kalian gabung di grup Telegram, Instagram, TikTok, semuanya ada. Jadi silakan gabung. Thank you buat teman-teman juga yang udah membership. Dan ya di akhir review gue memberikan skor dulu ya. Untuk skor dari Squid Game yang season kedua ini gue nggak bisa berikan full. Tapi kalau memang harus memberikan skor, gue hanya bisa memberikan skor untuk Squid Game yang kedua ini di angka 7 dari 10.